Hari ini saya akan sampaikan tentang beberapa bahaya dari hasad tersebut. Pertama, hasad adalah ketidaksukaan kita terhadap pemberian Allah kepada orang lain. Kita semuanya tahu secara akidah bahwa Allah itu punya kuasa penuh untuk membagi-bagikan rizkinya, membagi-bagikan keutamaan yang ada padanya, nikmatnya, kepada siapapun yang dia kehendaki. Dengan berbagai macam pertimbangan, berbagai macam alasan, dan berbagai macam hikmah di baliknya. Yang kita ketahui terlalu sedikit, yang tidak kita ketahui terlalu banyak. Maka sikap kita yang hasad, iri, dan dengki, yang tidak rela melihat orang lain mendapatkan anugerah dari Allah, itu adalah sikap melawan takdir Allah. Itu yang pertama. Melawan takdir Allah. Tidak menyetujui dengan ketentuan Allah. Memusuhi keputusan Allah. Dan itu kalau diperdalam bisa berbahaya. Bisa sampai membongkar dasar akidah kita. Ya, kita tidak ridho lagi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya pertama dari hasad itu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa al-hasid, ya, orang yang iri dan dengki itu yaghidu qadrallah. Dia marah terhadap takdir Allah. Dalam ungkapan yang lainnya, Ali juga mengatakan bahwa orang yang iri dan dengki itu, dia marah kepada orang yang tidak berdosa. Orang itu mendapatkan nikmat Allah, mendapat kelebihan dari Allah, kita yang tidak suka. Artinya kita marah, kita benci kepada orang yang tidak berdosa. Nah, ini bahaya pertama. Dan itu menyangkut keagamaan kita. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam. Qalu wa ma da'ul umam ya Rasulullah? Qala al-hasadu wal baghdha'u. Wal baghdha'u halikotun. A'ni halikotud din, la halikotus sya'ri. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ila amalin idza amiltumuhu tahabbtum. Qala afsyus salama bainakum. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya ini, telah merayap atau masuk kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Para sahabat bertanya, apa itu penyakit umat-umat sebelum kami ya Rasulullah? Yaitu hasad dan saling benci. Ya. Ini penyakit hasad dan penyakit saling tidak menyukai. Penyakit ini adalah halikoh. Halikoh itu artinya pencukur. Yang saya maksud adalah pencukur agama, bukan pencukur rambut, kata Rasulullah SAW. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, usaha demi Allah, kalian belumlah beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Jadi kalau masih berkembang penyakit hasad, penyakit baghdha ini, belumlah kalian itu beriman. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan kalau kalian lakukan, niscaya kalian saling mencintai. Rasulullah menyebutkan afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Pada orang yang kita sudah mulai ada penyakit-penyakit dalam hati kita, banyak-banyak ucapkan salam. Salam itu adalah doa kebaikan. Ya, doa kebaikan. Maka nanti bisa kita kembangkan dalam membahas tentang bagaimana kita mengatasi penyakit ini. Salah satu obat yang paling mujarab itu adalah kita paksakan diri kita untuk berbuat baik justru kepada orang yang kita tidak sukai. Ya, paksakan itu. Maka itulah obat yang paling mujarab. Ya, tapi nanti kita akan bahas pada waktunya. Jadi dia adalah penghancur keagamaan kita, yang pertama. Yang kedua, selain agama yang akan
rusak adalah hati kita. Orang yang iri ini akan selalu memikirkan, ya, orang yang dengki, iri, hasad ini akan selalu memikirkan orang yang dia dengki. Nggak siang, nggak malam. Mau tidur dia susah. Mau berbuat sesuatu dia memikirkan. Apalagi kalau kedengkiannya itu sudah sangat mendalam. Maka hatinya tidak akan pernah aman, tidak pernah kosong, hatinya tidak akan pernah bersih. Dan ini akan mengganggu psikologinya. Para pakar menyebutkan bahwa penyakit fisik itu rata-rata datangnya dari penyakit hati. Dan inilah penyakit hati yang paling berpotensi untuk menyebabkan sakit-sakit fisik yang lainnya. Susah tidur, tidak pernah tenang, ya, selalu berpikir negatif. Ini karena dia biarkan penyakit hasad itu tertanam dalam hatinya. Ya. Dan kalau kita lihat ada satu hadis. Suatu hari Rasulullah SAW, ini dari Anas bin Malik ya, meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW berada di masjid, tiba-tiba dia mengatakan sebentar lagi akan lewat penduduk surga. Ya. Maka para sahabat melihat tiba-tiba ada seorang sahabat Ansor yang tidak dikenal lewat di situ mengucap salam sambil menenteng terumpahnya. Dia baru berwudu, rambutnya masih basah air wudu. Setelah itu sholat 2 rakaat biasa saja, pergi dia. Besok lagi Rasulullah SAW berada di situ dan mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan masuk seorang penduduk surga. Yang lewat orang itu lagi. Dan melakukan hal yang sama. Sampai 3 kali berulang. Akhirnya, kata Anas bin Malik, kami semuanya pulang. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As, dia tidak pulang. Dia kejar orang itu. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada orang itu, ini kemudian Abdullah bin Amr bin Asnya yang meriwayatkan. Ya. Dia mengatakan, saya sudah berjanji, ada masalah dengan keluarga saya. Saya sudah berjanji untuk tidak pulang selama 3 hari. Maka izinkanlah saya untuk menginap di rumah Anda agak 3 hari supaya saya bisa memenuhi janji saya. Kata orang itu, silahkan. Maka dia pun menginap 3 hari di rumah orang ini. Dalam 3 hari itu dia terus memantau apa sebenarnya keistimewaan orang ini. 3 kali Rasulullah katakan akan masuk penduduk surga. Dia terus yang masuk. 1 malam, 2 malam nggak ada yang istimewa. Amal-amal ibadahnya nggak ada yang istimewa. Artinya dibanding apa yang dia lakukan tidak lebih. Cenderung kurang. Qiyamul Lail tidak. Nggak banyak di Qiyamul Lail. Akhirnya di hari yang ketiga dia sudah putuskan. Kayaknya nggak ada yang istimewa. Maka dia pun sebelum pulang dia katakan, sebenarnya saya menginap di rumah Anda bukan karena saya punya masalah dengan keluarga saya. Tapi karena Rasulullah mengatakan begini-begini. Dan saya ingin mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keistimewaan Anda. Ternyata 3 hari saya melihat tidak ada keistimewaan. Kata orang itu, betul, saya adalah seperti yang Anda lihat. Tidak ada yang saya buat-buat. Inilah saya. Tapi setiap hari sebelum saya tidur, saya bersihkan hati saya dari semua permasalahan yang terjadi antara saya dengan saudara-saudara saya. Setiap hari saya tidur dalam keadaan hati yang bersih. Intinya itu. Kok ada kesalahan, ada masalah, saya maafkan hari itu. Kata Abdullah bin Amr, ini yang saya tidak bisa. Artinya inilah yang menjadi kelebihan Anda. Dan itu yang membuat dia langsung mendapatkan berita gembira dari Rasulullah SAW bahwa dia akan menjadi penduduk surga. Ini bukan masalah ringan, membersihkan hati. Sekali lagi bukan masalah ringan. Nanti akan kita lihat betapa memang hati kita ini perlu kerja keras untuk kita membersihkannya. Yang ketiga bahayanya tadi penyakit hati setelah merusak agama, merusak hati kita, dan yang terakhir juga merusak fisik kita. Ya. Ini sudah jelas bahwa karena dengki kita ini membuat kita tidak tenang dan itu akan menyebabkan kita datang berbagai macam penyakit. Bahkan kalau
kita biarkan, ya, marah dengki ini nanti akan melahirkan penyakit-penyakit hati yang lain yang lebih parah. Ya. Dari situ nanti akan lahir yang namanya al-ujub. Ketika kita sudah tidak suka dengan orang, kita ingin selalu lebih baik dibanding dia. Dipandang ingin lebih dari dia. Apapun yang datang dari dia, kita anggap tidak baik. Akhirnya disitulah muncul ujub. Dan ujung-ujungnya nanti bisa kiber, sombong kita. Kalau sudah sombong ini, kita tolak segala sesuatu yang datang dari dia. Meskipun itu kebenaran. Kita berani menolak kebenaran hanya karena orang yang membawanya tidak kita sukai. Ini adalah kesombongan yang sebenarnya. Berarti kita berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran sekali lagi titipan dari Allah. Allah terserah menitipkannya. Kita berani menolak dan itu hati-hati kita. Gara-gara kita tidak suka, akhirnya apapun yang datang dari dia pokoknya tidak. Ya. Bahkan orang akan mengatakan saya rela mati daripada harus mengikuti itu. Saya akan lakukan apa saja supaya dia tidak berhasil dan segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit apa? Hasad kalau kita biarkan.